Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Doapedia. Saudaraku semua, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, kini kita dapat berfoto-foto ria hanya dengan menggunakan telepon pintar atau smartphone. Berfoto-foto pun pada dilakukan di mana saja. Kalau zaman dahulu kita harus datang ke studio foto untuk foto bersama, baik keluarga atau teman-teman. Namun di era modern seperti sekarang masih banyak sekali orang yang percaya bahwa foto bertiga dapat mendatangkan musibah. Bagaimana dengan foto keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak tunggal? Apakah salah satu dari mereka akan terkena musibah sebagaimana yang dipercaya oleh masyarakat selama ini? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Namun sebelum lanjut, seperti biasa silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng pada layar Anda, dan silakan like video ini apabila Anda suka. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Kaum muslimin selayaknya tidak wajib mempercayai mitos. Alasannya adalah yang pertama, mitos bukan ajaran Islam, melainkan hanya kepercayaan turun-temurun. Kalaupun seseorang tersebut pada akhirnya mengalami musibah, itu semata karena takdir sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalil-dalil tersebut. Mempercayai mitos mengarah pada dosa syirik yang merupakan salah satu dosa paling berat dalam Islam. Berfoto dilarang jika dilakukan dengan orang dan bukan muhrim. Beberapa pun jumlah orang yang ikut berfoto tidak masalah asalkan tidak mengumbar aurat. Terkait dengan mitos-mitos seperti dilarang untuk foto bertiga karena akan mendatangkan musibah dan lain sebagainya, Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi adalah atas kehendak Allah dan bukan yang lain. Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari Yahya bin Ya'mar bahwasanya Aisyah radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya, ia pernah bertanya Rasulullah SAW tentang ta'un, penyakit pes atau lepra. Nabi bersabda, itu adalah siksa yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Dan tidaklah seorang hamba di suatu negeri yang terkena penyakit ta'un, dan ia tinggal di sana, ia tidak mengungsi dari negeri itu dengan sabar dan mengharap pahala di sisi Allah. Ia sadar bahwa tak akan menimpanya selain yang telah digariskannya baginya, selain baginya pahala seperti pahala syahid. Hadis riwayat Bukhari. Musibah yang datang kepada seseorang setelah berfoto bertiga dengan teman-temannya jelas merupakan ketetapan Allah dan bukan karena mitos. Semua kejadian di muka bumi, baik itu musibah ataupun hal lainnya, merupakan takdir yang memang telah tertulis sebelum manusia diciptakan Allah. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Allah mengutus malaikat pada setiap rahim. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, Ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal mani? Ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal darah? Ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal daging? Dan jika Allah berkehendak memutuskan penciptaannya, malaikat mengatakan, Ya Rabbi, ataukah laki-laki ataukah perempuan? Sengsarakah atau bahagiakah? Seberapa rezekinya? Kapan ajalnya? Lantas ditulis, demikian pula dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa larangan foto bertiga hanyalah mitos. Demikianlah ulasan singkat tentang larangan foto bertiga dalam Islam. Terima kasih saudara semua telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.